Teori perilaku konsumen. Dalam memenuhi kebutuhan, kita harus selalu menetapkan pilihan. Ada begitu banyak pilihan yang harus kita tetapkan. Apakah akan menonton video game di komputer, atau mengerjakan PR, bermain bola atau istirahat siang, membeli pizza atau membeli sepatu baru untuk mengganti sepatu sekolah yang sudah usang. Kita memang harus selalu menetapkan pilihan karena kebutuhan yang tak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia sangat terbatas. Konsep pilihan ini merupakan perilaku mendasar dari konsumen. Konsep dasar perilaku konsumen ini menyatakan bahwa konsumen pada umumnya selalu berusaha mencapai utilitas yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsinya. Sebelumnya, apa yang dimaksud utilitas? Utilitas adalah derajat seberapa besar suatu barang atau jasa dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Utilitas menjadi ukuran kepuasan yang diterima dari penggunaan atau konsumsi barang atau jasa. Anda misalnya merasa puas dengan semangkuk bubur ayam, merasa terhibur oleh petunjuk band, bangga dengan sepatu baru merek terkenal. Apapun ungkapan perasaan yang berkaitan dengan kata puas, terhibur, atau bangga, semuanya tercakup dalam kata utilitas tersebut. Jadi kata puas, terhibur, atau bangga semua tercakup dalam kata utilitas. Utilitas dalam kata lain yaitu kepuasan karena berkaitan dengan ukuran kepuasan dari penggunaan barang dan jasa. Utilitas sering pula disebut sebagai nilai guna. Teori perilaku konsumen dapat menjelaskan bagaimana seorang konsumen memilih produk yang diyakini akan memberikan kepuasan maksimum dengan dibatasi oleh pendapatan dan harga barang. Teori perilaku konsumen terakomodasi dalam pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal juga disebut sebagai pendekatan marginal utility. Pendekatan kardinal dalam analisis konsumen didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang dapat diukur atau dikuantifikasi dengan suatu tertentu, seperti uang, jumlah, atau buah. Makin besar jumlah barang yang dikonsumsi, makin besar pula tingkat kepuasan konsumen. Konsumen yang rasional akan berusaha memaksimalkan kepuasannya dengan pendapatan yang dimiliki. Gagasan mengenai konsep nilai guna yang berkaitan dengan kepuasan konsumen telah dikembangkan oleh beberapa pakar ekonomi sejak lebih 1 abad lalu. Oleh seorang dari mereka adalah Hermann Heinrich Gossen yang melakukan penelitian mengenai nilai guna total utility, dan nilai guna marginal utility. Hasil penelitiannya terkandung dalam Hukum Gossen 1 dan Hukum Gossen 1. Hukum Gossen 1 berbunyi, jika pemenuhan
kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi, tetapi makin lama kenikmatan tersebut makin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Teori ini juga dikemukakan oleh William Stanley Jevons, seorang ekonom dan matematikawan Inggris. Agar pemahaman tersebut dapat lebih jelas kita serap, anggaplah Anda menyukai coklat. Suatu hari kebetulan paman Anda datang dan mentraktir coklat sepuas-puasnya. Tentu saja Anda antusias menyambut tawaran itu dan membeli 6 batang coklat sekaligus. Batang coklat pertama nikmatnya bukan main. Apalagi itu coklat kesukaan Anda. Batang coklat kedua makin terasa enak, kepuasan Anda pun meningkat. Batang coklat ketiga masih terasa enak meskipun tidak sepuas batang coklat pertama, karena lidah Anda sudah mulai sedikit kebal. Tambahan kepuasan dari mengonsumsi coklat tersebut berkurang. Pada batang coklat keempat, rasa coklat tersebut juga masih tetap enak, tetapi mulai susah Anda telan. Pada batang coklat kelima, Anda bahkan mulai malas memakannya karena lidah makin kaku dan perut makin kenyang. Anda mulai merasa jenuh. Coklat tersebut kurang menarik minat lagi. Pada batang coklat keenam, Anda sudah tidak bisa memakannya lagi. Situasi ini dapat kita lihat dari tabel yang akan saya buat.
Dari tabel yang sudah saya buat, dapat kita lihat bahwa nilai guna total pada awalnya menarik, tetapi selanjutnya menurun. Sementara itu, nilai guna marginal terus mengalami penurunan pada batang coklat pertama. Kepuasan total atau nilai guna total memakan coklat adalah 40. Nilai guna marginal atau kepuasan tambahannya pun sangat tinggi, yaitu 40. Pada batang coklat kedua, nilai guna total meningkat, yaitu menjadi 70. Namun, nilai guna marginal atau tambahan kepuasan mulai berkurang pada batang coklat kedua tersebut. Nilai guna marginal bernilai 30. Guna marginal, setiap barang dan produk dikonsumsi memiliki nilai yang sama. Pernyataan ini dinamakan hukum Cauchy 2. Dari peraga 2.9 ini yang sudah saya gambarkan, kita dapat melihat beberapa kombinasi nilai guna marginal yang memenuhi syarat. Lalu, saya akan menunjukkan persamaan pendekatan kardinal yang berkaitan dengan peraga 29 ini. Rumus persamaan pendekatan adalah seperti ini. Nah, ini rumusnya. Mu atau Mu adalah nilai guna marginalnya. Dan P-nya adalah harganya. Sedangkan A, B, dan C adalah jenis barangnya. Lalu, saya akan membuatkan soal yang berkaitan tentang persamaan pendekatan koordinal dan peraga 29. Contoh soalnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh soalnya. Pak Udin mempunyai pendapatan Rp1.400.000. Pak Udin ingin membeli 2 jenis barang, yaitu kuas dan cat, dengan harga masing-masing Rp100.000 dan Rp200.000 per unit. Jadi, berapakah jumlah kuas dan jumlah cat yang dapat dibeli oleh Pak Udin agar terdapat keseimbangan dengan catatan yang dimiliki habis dibelanjakan pada 2 barang tersebut. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus ini. Penyelesaiannya langsung saja kita masukkan.
Ini untuk pasangan pertama. $38 ini diambil dari sini karena MU adalah nilai guna marginal. Lalu 76 ini kita ambil dari sini. Lalu untuk pasangan kedua kita menggunakan angka 32 ya guys. Ini tadi yang pertama ya guys. Yang kedua. Ini pasangan kedua ya. Lalu untuk pasangan ketiga kita menggunakan angka 26. Nah, penelitian berikutnya adalah apakah pendapatan yang ada habis terpakai untuk itu. Kita uraikan pemakaian ketiga jenis komunikasi kuas dan cat lengkap dan harga dan jumlahnya yang. Nah, untuk pasangan yang pertama dengan kombinasi 38/100 dan 76/200. Nah, penggunaan pendapatan pendapatannya seperti ini. Jika 3 ini kita dapat mengambilnya dari sini. Karena searah dengan angka 30. Jika 3 ini kita dapat mengambilnya dari sini. Karena searah dengan angka 38 yang seperti ini. Setelah itu kita tambahkan angka 2 dikali lagi dengan
uang 200.000. Maka hasilnya adalah 700.000. 700.000 ini didapat dari 3 kali 100 dan hasilnya adalah 300, dan 2 kali 200 adalah 400. Jadi hasil dari 700 ini didapat dari 300 ditambah 400. Jadi hasilnya 700.000. Lalu untuk pasangan kedua, 32/100 dan 64/200 terus penggunaan pendapatan empat dikali 100 ditambah 5 dikali 200. 100.000 ya guys. Dan hasilnya di 1.400.000. Dan untuk pasangan ketiga, penggunaan pendapatnya adalah 26/100, 100.000, dan 52/200.000. 5 dikali 100.000 ditambah 8 dikali 200.000. Hasilnya 2.100.000. Nah, dari harga ketiga kombinasi pemakaian barang yang dikonsumsi tersebut, kombinasi kedualah yang terbaik. Mengapa ya? Karena hal tersebut pendapatan habis terbelanjakan pada kombinasi pertama. Pendapatan masih tersisa pada kombinasi ketiga, tingkat pendapatan kurang. Jadi seperti itu. Lalu, saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan ordinal. Jadi, pendekatan ordinal itu digunakan karena pendekatan kardinal memiliki beberapa kelemahan. Jadi, pendekatan kardinal bersifat subjektif dan penentuan nilai guna total dan nilai guna marginal. Jadi, sekarang sebagian besar ekonom saat ini juga menolak pendekatan kardinal yang hanya membahas konsumsi barang-barang sederhana seperti es krim ataupun kopi. Mereka memperkenalkan pendekatan ordinal yang lebih memberi penekanan pada preferensi, yaitu bahwa barang A lebih disukai dibanding dengan barang B. Pendekatan ini menyatakan bahwasannya utilitas itu tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Pendekatan ordinal dilakukan dengan menggunakan analisis yang disebut dengan kurva inferensi. Nah, jadi kurva inferensi ini adalah kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang dengan memberikan kepuasan yang sama. Cara konsumen untuk mengukur kepuasan melalui pendekatan ordinal dengan menggunakan kurva inferensi didasarkan pada 4 asumsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
konsumen mempunyai pola preferensi akan barang-barang konsumsi yang dinyatakan dalam bentuk inferensi atau inferensi map. Yang kedua, konsumen mempunyai pendapatan tertentu. 3. Konsumen berusaha mendapat kepuasan maksimum dari barang-barang yang dikonsumsinya. Yang keempat, kurva inferensi yang makin jauh dari titik nol atau origin menggambarkan kepuasan yang makin tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa buat tabel seperti ini. Ya, jika tabel di atas diubah ke dalam bentuk grafik, kita akan memperoleh yang dinamakan dengan kurva inferensi. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi, ciri-ciri dari kurva indiferensi yang pertama adalah turun dari kiri atas ke kanan bawah. Kedua, dia itu memiliki kemiringan negatif. Ini karena jika jumlah suatu barang dikurangi, maka jumlah barang yang lain itu harus ditambah agar memperoleh kepuasan yang sama. Yang ketiga, tidak saling berpotongan. Tidak berpotongan. Perpotongan antara dua kurva indiferensi itu tidak akan mungkin untuk terjadi. Keempat, cembung terhadap titik nol. Tiga. Nah, jadi ini adalah